Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى حضرة خزير الزمان وغني وسائر أولياء الله رضي الله تعالى ووصل إلى شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أبي الحسن السزيلي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلينا شيخنا كي حاجي محمد الشيرات مبروني وعلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلينا صحيح الكتاب تنقيح القوم ساعة النووي البنداني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terusane hadis ya. Tak baleni meneh teko wa idza ra'aitum sing isor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitum lan tatqalani weruh sira kabeh. Man yanshuddu ing wong kang goleki ai tegese man fihi ing dalem masjid dhallatahu ing barange wong dhallatahu ing barange wong kang ilang fakulu mongko ngucap sira lahu marang man la raddaha muga-muga ora balik ha ing dhallah atau barang kang ilang sapa Allahu Allah alaika ing atase sira fa innal masajida mongko satuhune pira-pira masjid iku lam tubna iku ora den bangun ayat tegese masjid lihada krono iki kabeh diwangsuli malih dibaleni malih. Hadis yang berikutnya adalah apabila sampean melihat orang yasnudu itu goleki barang ing dalam masjid, barang yang hilang di masjid, takon-takon nangge wong barang yang hilang di masjid, maka kita dianjurkan ngucapno dungo la raddaha Allahu la raddaha Allahu alaika. Muga-muga barange ora ketemu. Muga-muga Gusti Allah paring barang ora ketemu marang sira. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan ya. Dungo supaya enggak temu barang wong ilangi ya termasuk dungo sing cara bahasa ya kan dungane wong apik. Tapi konteks ini justru malah jadi bagus ketika orang memang melakukan hal tindakan tidak tepat di masjid.
memang masjid tidak dibangun untuk itu. Kemarin sudah saya sampaikan, masjid tidak boleh untuk digunakan untuk fasilitas untuk mengumumkan atau mencari-cari barang yang hilang. Tapi kalau mengumumkan barang luqotoh atau barang temuan, itu hukumnya boleh. Salah satu pendapat empat madhab yaitu pendapatnya Imam Malik ya. Beliau menyampaikan ketika hal itu ditanya, jawabannya boleh. Tapi beliau juga tidak senang dalam artian berteriak-teriak atau menceritakan secara keras di masjid. Boleh. Tapi beliau menganjurkan tata cara menyampaikan tidak disampaikan di mikrofon atau disampaikan dengan keras di masjid. Beliau menganjurkan hanya sekedar tulisan atau pengumuman yang ditempelkan di masjid. Ya, tidak sampai berteriak-teriak atau bisa dikatakan disampaikan di pengajian ilmu atau pada barang yang sudah temuan. Beliau menganjurkan tidak itu. Ya. Beliau menganjurkan tidak itu. Karena menjaga kewibawaannya masjid. Itu Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Saya lanjutkan keterangan hadis. Qauluhu dawuhi Kanjeng Nabi yabta'u, kata yabta'u ai tegese yashtari tuku sapa wong. Ini menjelaskan hadis yang awal ya, yang bahwa larangan atau ketika kita melihat orang yang berjualan. Makna yabta'u itu secara sinonim, secara bahasa Arab itu sama dengan yashtari, yaitu membeli. Yabi'u itu artinya setara dengan menjual. Ya, yabi'u di mana menjual. Yabta'u itu sinonim dari kata yashtari, artinya membeli. Qauluhu utawi Kanjeng Nabi, fakulu mongko, kata-kata fakulu iku ayat tegese nabdan halisun sunnah. Nah, qaulahu utawi Nabi la arbahallahu, kata la arbahallahu iku doa untungaake bil khusrani kelawan rugi. Masa seandainya kita melihat orang yang dagang di masjid, kita ndungone nggak sesuai, dalam artian teksnya nggak sama, tapi intinya adalah mendoakan ben dagangannya rugi. Tadi disampaikan fakulu, malah di sini ai bimakna nabdan, artinya nadban artinya sunnah. Jadi ndungakne wong dagang di masjid terus didungakno ben rugi, ini hukumnya sunnah. Nah, gimana ya? Ndungakne dagangane wong enggak badi iki malah sunnah. Satu-satunya ya bolehnya di masjid ya. Seandainya sama punya ndungakne wong dagangane ora badi iku hukume oleh hanya diperbolehkan ketika orang yang berjualan itu dodolan di masjid. Jualan di masjid tidak boleh, betul ya. Memang kalau kita bicara masjid itu Indonesia paling punya hukum yang beda daripada Islam yang lain. Kalau yang seperti ini tidak dihukumi masjid, dihukumi musola atau surau gitu aja ya. Karena apa? Tidak dipakai untuk sholat Jum'ah. Kalau di tempat lain antara masjid musola itu hukumnya sama. Masjid di tempat sujud ya, kata-kata dari sajadah ya sudu masjidan ya. Musola juga sama, dari kata sholat semua tempat untuk sholat. Ini sepodo ya. Kalau di Indonesia dibedakan ya. Lek musola itu tidak dipakai untuk sholat Jum'ah. Lek masjid ya dipakai Jumatan. Ini nanti sedikit beda. Makanya lek nang musola enggak apa-apa ya. Nang musola dalam artian status hukumnya nanti tidak sama, keberlakuan hukumnya tidak
ndak sama. Ini Indonesia nggih. Terus terusane malih ya. Wa qauluhu utawi qauli Nabi. Yansutu kata yansatu bi fathil awali kelawan fathah kawitane yansatu wasukuni lan sukun kaping pindhone lafat yansatu wasukuni thaniya lan sukun kaping pindhone lafat yansatu wa dhammisyini lan domai sini al mu'jamati kang den netoni iku tegese yatatallabu goleki tegese wong. Jadi makna yan satu itu ketika dibahasakan dengan ya-nya ditulis ya yan satu dan sinnya itu juga di fathah, maka dia memiliki makna yang beda ketika dibaca yan sudu. Nggak bodoh. Kalau dibaca yan sudu tadi kemarin itu apa? Bernyanyi baru karo ya nasyid itu artinya bernyanyi. Tapi lek diwaca yan sadu iku artine goleki ora padha. Nah, ini cara bahasa. Ini dijelaskan karena tadi muncul dua istilah dalam keterangan ini yang kemarin menceritakan yang apa? Kata yang satu sing makna berdendang atau melantunkan sebuah nada. Lah ini adalah yang satu ini makna golei atau yadlabu atau mencari. Kata-kata sama-sama dengan kata tolaba yadlah. Kata-kata itu ya sama-sama dengan yadlub ya. Sama-sama artinya mencari. Wa fi hadzal hadis lan iku tetep ing dalam iki hadis. Nahyu utawi nyekah an nashti saking golei nashtid dolati gandeng ya. Nashtid dolati golei perkara kang ilang fil masjid ing dalam masjid. Memang intinya hadis yang berikutnya adalah dilarang atau mencegah orang yang mencari barang yang hilang di masjid. Tetap tidak boleh, hukum jelasnya gitu ya. Terus kemudian waraf isauti lan banterake suara fihi ing dalam masjid bil ijarati krono ijarah. Tidak boleh mengeraskan suara dalam masjid dalam perkara urusan ijarah atau perdagangan. Wa nahwiha lan sepadane ijarah. Ijarah itu apa? Sewa menyewa ya. Sewa menyewa ya. Enggak boleh juga urusan-urusan itu enggak boleh ijarah. Tijarah perdagangan, lek ijarah ini adalah sewa menyewa. Enggak boleh. Terus wa nahwiha lan sepadane ijarah minnal uquti saking bebayane pira-pira ukut akad ya, pira-pira akad. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan akad tidak boleh dilakukan di masjid ya. Baik ijarah maupun tijarah tadi perdagangan ya. Kalau tijarah itu perdagangan tidak boleh. Ijarah juga tidak boleh. Sewa menyewa itu ya juga tidak boleh. Waspadanya itu tidak boleh.
Golek, lho iki ora dodol aku mek nyewakno tanah. Tetap tidak sah, tetap dalam kategori sama. Ranahnya adalah ranah yang ada ikatan akad perjanjian ada perjanjian untung dan rugi, ini tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Qala Nawawi qala dawu sapa An-Nawawi Imam Nawawi naklan halin nukil Imam Nawawi menukil ya an ba'dil ulama'i setengah sangking para ulama. Berarti beliau Imam Nawawi dalam kitab ini menukil sebuah dawuhnya ulama yukrahu dan makruhake apa raf'us sauti banterake suara fil masjidi ing dalam masjid bin ilmi kelawan ilmu wa ghairi lan liyane ilmu. Jadi ada ini hukum ya. Pokoknya sebagian ulama yang memberikan sebuah hukum bahwa mengeraskan suara atau menggunakan masjid dalam konteks secara dalam artian secara keseluruhan itu dikuasai dengan kegiatan tersebut, baik itu kegiatannya yang mengandung ilmu, majelis taklim ya, dan lainnya, itu dimakruhkan. Ini ada pendapat seperti itu. Tapi wa ajazalan menangake sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Muhammad bin Salamah lan Muhammad ibnu Salamah min ashabi Malikin setengah sanging biro-biro santrine Imam Malik raf'as sauti ing banterake suara fihi ing dalam masjid bil ilmi kelawan ilmu wal khusumati lan perkara padu wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kang kasebut mimma saking barang kang hajat ilaihi marang ma sapa annasu menungso li annahu krana sutune masjid iku majma'uhum iku nggon kumpul-kumpule tegese menungso wala buddalahum lan ora kena lahum kaduwe nas minhu saking masjid. Tapi perkara ini sebagian ulama yang melarang ini, tapi beda dengan ada yang membolehkan, yaitu adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan juga Muhammad bin Salamah, yaitu salah satu ulama atau santri atau murid dari Imam Malik. Berarti kesemuanya dua simbol madhab besar ini memperbolehkan. Nyatanya sekarang ya kita praktiknya karena Imam Malik ya gurune Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i gurune Imam Hambali, akhirnya kita di Indonesia nggak angsal-angsal mawon. Berarti pendapat yang awal tadi malah ngelarang masjid itu khusus kayak sholat, tidak boleh ada ritual-ritual yang lain. Bahkan kegiatan yang majelis taklim itu tidak boleh, itu yang awal ya. Tapi ini ditentang ya, dalam artian secara pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu ulama atau murid dari Imam Malik ini memperbolehkan adanya kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim, atau bahkan di sini sampai al-khusumatin itu diskusi atau perdebatan yang intinya perdebatan itu dibutuhkan manusia. Misal ada diskusi di masjid, diskusi atau basul masail diperbolehkan. Diskusikan otomatis beda pendapat. Tapi kalau ini selama ini untuk maslahatul umat diperbolehkan di masjid. Karena apa? Ya wis gini. Memang salah satunya yang diharapkan betul. Semua peradaban orang Islam itu berangkatnya dari masjid. Pokoknya urusan kebaikan untuk kebutuhan manusia, ini alangkah baiknya dikumpulkan, diawali di masjid. Bahkan sampai kata sampai dalam artian karena apa ya?
manusia itu pada saat itu orang Islam kabeh wis berpusat di masjid. Opo-opo teko masjid zaman apa maneh wilayah yang daerah atau negara yang memang sudah mayoritas muslim dan mereka berundang-undang Islam, itu semuanya peradaban itu dari masjid karena tempat berkumpul semua kegiatan itu yang mudah di masjid. Penake Masnya. Ya. Jadi siapa-siapa gue penak. Wis ayo nanti kita adakan sebuah kegiatan apa? Ayo penak dikumpulin masjid kan penak toh. Karena masjid itu tempat kumpulnya orang muslim untuk melakukan hal-hal yang baik. Wis gitu aja. Wis jadi bisa dipahami ya. Tapi kalau ada perbedaan orang oleh masjid ke pengajian, orang oleh masjid ke majelis taklim. Ini pendapat yang sebelah ya. Ulama yang sebelah. Tapi kita sudah yang pedoman yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Santri muridnya Imam Malik, salah satu sahabatnya Imam Malik. Jadi dua simbol memang beliau ini ulama yang dalam waktu yang jangka yang setara, tahunnya podo dan ulama sama-sama besar. Dan ini jadi rujukan para ulama-ulama madhab pada waktu seterusnya, termasuk Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i gurune Imam Hambali. Ini yang menjadi madhab terbesar di seluruh dunia. Lajeng malih summa qala mongko keri-keri dawuh Al-Azizi sapa Syekh Al-Azizi naklan halinukil an syakhihi an saihihi saking gurune Syekh Al-Azizi yambawi sayubja an la yukroha opo yento ora den makruhake raf'us sauti opo banterake swara bil maung idoti kelawan pitutur fihi ing dalem masjid. Ini jelas tambahan ya. Salah satu ulama yang dekade di bawahnya berikutnya ya, Syekh Al-Azizi, beliau menyampaikan kalau membanterkan suara ini tidak makruh kalau dalam urusan mau'idhah atau nasihat. Wa hadzal hadisi utawi iki hadis iku syahidun nyekseni lahu marang iki hukum wa khutbatu utawi khutbah al-jum'ati jum'ah. Beliau menyampaikan perbandingannya gini, hadis yang menjelaskan keterangan atau hadis yang membolehkan adanya mau'idhah atau hal-hal yang baik pitutur di masjid itu boleh selain enggak ke sholat tok. Ini kalau cuma buat sholat tok nanti khutbah Jum'ah juga tidak boleh. Jadi menurut beliau gitu. Berarti kesimpulannya ya tetap saya bolehkan untuk perbuatan yang istimewa majelis taklim atau dan yang lainnya. Karena sama memberikan mau'idhah atau pitutur kebaikan seperti halnya khutbah Jum'ah. Jadi nek gak oleh kok ya khutbah ya ora oleh Jumat. Akhirnya kan iya ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah intinya adalah pitutur atau mau'idhah yang intinya mengarah kepada kebaikan atau kemaslahatan umat. Tidak apa-apa. Itu masjid. Wa ghairuha lan liyane khutbah Jum'ah iku tetep min dzalika sangking setengah mengkono-mengkono raf'us sauti bil mau'idhah. Yes. Wa kadza lan iku keagungane jami'u utawi sekabehane ma yustahabu barang kang den sunahake fihi ing dalem masjid apa raf'us sauti banterake suara bil adzani kelawan adzan sing jelas disunahkan di masjid yang secara tidak ada pertentangan. Yang pertama adalah banternya suara yang diperlukan adalah mengumandangkan adzan, itu jelas. Wal iqamati lan iqamah, wa talbiyati lan maca talbiyah, wa sholati 'alan nabi lan maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa takbiri lan takbir fil idi ing dalem riya yaitu hal-hal yang disunahkan banterake swara ing jero masjid. Adzan, iqamah, talbiyah, terus kemudian sholawat, terus takbir anggone riyaya Idaini lah ya, 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha pun itu hukumnya. Terus lajeng lanjut hadis yang selanjutnya, wa qala lan tawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata setuhune para malaikat iku yatakarrahuna padha nyengitake atau nyengitake utawa geding ayat tegese para malaikat minal mutakallimina saking pira-pira wong kang padha ngomong fil masjid ing dalem masjid bikalamil lahwi kelawan omongan lahu utawa tegese ayat tegese bil kalamil batil omongan kang batal wal juri lan omongan kang lacut ayat tegese al kalamil ma'ili omongan kang nyimpang anil haqqi saking kebenaran atau kehakan. Jadi malaikat iku benci utawa geding ndak demen marang wong kang berbicara di masjid dengan pembicaraan yang sia-sia. Pembicaraan yang tidak ada nilai manfaatnya. Ora seneng. Pokoknya gini, nang masjid itu ngomong sembarang kalir boleh. Yang penting yang dibicarakan adalah pembicaraan yang ada nilai maslahah. Terutama urusan-urusan kebaikan kita untuk bertakarub ilallah wa itba'ur rasul boleh ya. Pokoknya kanggo kebaikan nyedek Gusti Allah karo nderek Kanjeng Nabi itu boleh. Paling perkara pembicaraan yang sia-sia, enggak ada nilai manfaatnya, enggak ada nilai kebaikannya, enggak omongan-omongan sing elek, enggak usah di masjid. Mangkane kate ngopi guyon tok, nama masjid ngopi guyon janganlah ya. Ini malaikat cara bahasane ndak benjeni wong sing seperti itu ya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqai utawi ala-alane pira-pira panggonan ayat tegese biqail budani pira-pira panggonane pira-pira negara. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem salah siji riwayat, syarrul bilati utawi tau ala-alane pira-pira negara iku aswaquha pira-pira pasare biqa atau wilayah atau daerah. Lima yaqau krono barang kang tumibo ayat kesema fiha ing dalem biko atau panggonan minal ghosyi saking embujuk atau ngabusi atau siasah wal imani lan pira-pira sumpah wal imanil kadzibati lan sumpah al kadzibati kang goroh wa khairil biqai utawi luweh baguse pira-pira panggonan iku masajiduha pira-pira masjid biqa. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam salah siji riwayat syarrul bultani utawi dawuh syarru ila akhir syarrul bultani utawi ala-alane pira-pira negara iku aswaquha pira-pira pasare bultan atau pasare negara.
wa khairu bika iha lan utawi bagus-baguse bika iha panggonane bika iku al masjidu biro-biro masjid rawahu riwayatake ing hadis al hakim sapa Imam Hakim an Jubairi saking Jubair bin Mut'im wa huwa utawi hadis iku sahihun kang sahih. Dadi ngene. Jadi hadis yang pertama sing gawe bahasa awalnya adalah menggunakan bahasa bikok tadi. Itu hadisnya kan tidak ditemukan asal muasalnya riwayatnya dari mana. Kisah saya bicara gitu dulu. Terus kemudian makanya disusulkan sama beliau di bawahnya hadis yang ada riwayatnya yang lebih jelas, yaitu rawahu al-Hakim tadi dengan kata-kata syarul buldan di awalnya. Nah, intinya hadis ini maknanya ngeten. Dari dua hadis ini maknanya ngeten. Di sebuah wilayah atau negara atau kampung, wilayah kota, tempat sing paling tidak baik, dianggap tidak baik menurut agama adalah pasar. Ini secara konteks dalam artian dipandang dari segi aktivitasnya. Bukan berarti perdagangan di pasar itu dilarang, tidak, malah justru perdagangan di pasar. Tapi dalam artian secara akhlak dan etika, di pasar itu banyak tempat yang namanya di pasar itu karena di pasar dianggap tempat yang tidak baik, karena pasar itu banyak orang-orang yang dalam artian nangkono melakukan sebuah al-ghosi atau dalam al-ghosun artinya penipuan. Ya wong dodol kan macam-macam, ono sumpah sing palsu dan lain sebagainya. Ya wong dodol kan macam-macam. Jadi itu terjadi di pasar. Itu terjadi di pasar. Jadi pasar itu ya di sini campur. Jadi bukan berarti orang yang di pasar itu semua jelek, ya enggak. Tapi hampir dalam artian di pasar itu pasti ada kebohongan, pasti ada manipulasi atau hal-hal yang lain terkait masalah perdagangan. Nah, ini pasar itu pasar karena itu pasar ya. Pasar di sini campur. Dan kemudian di hadisnya sampaikan sebaik-baiknya tempat atau panggonan atau majelis tempat duduk ya. Itu ya masjid. Sebaik-baiknya tempat atau tempat berduduk dimanapun adalah masjid. Karena sudah sepakat sejak awal masjid itu dikawal secara hukum, dikawal secara aturan oleh agama. Masjid itu adalah tempat-tempat kebaikan. Tidak boleh hal yang tidak baik itu diperletakkan di masjid. Makanya secara hukum memang jelas bahwa tempat yang paling apik, peradaban yang isinya dalam artian tempat yang di dalamnya adalah kebaikan ya masjid. Kalau pasar ya bukan berarti pasar nggak ada kebaikan, ya ada. Wong dagang itu ya termasuk bagian yang baik, juga kesunahan ya. Rasulullah juga pergi ke pasar. Tapi cara gampang ini memberikan warning ya. Lek nang pasar kudu ngati. Hindari hal-hal yang dilarang tersebut. Insya Allah ya selamat ya. Insya Allah selamat. Nah, kalau nak cerita kan setan itu yang setan 9, yang 6 itu ditugaskan untuk nggoda di pasar. Berarti paling akeh setannya itu di pasar. Ya. Jadi ini sambung sinergi dengan hal ini, peringatan bahwa panggon sing berbahaya itu pasar. Paham ya? Yes. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Saya loncat langsung ke 207 yang hadisnya aja. Keterangannya insya Allah sudah cukup saya sampaikan tadi ya. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala tatqalanim mlebu sapa idza dakhala mlebu sapa ahadukum salah siji ira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusolliya sehingga salat ai tegese ahad atau ahadukum ya rakaataini ing rong rakaat rawahu
nyeritakake iku hadis al Ahmadu sapa Imam Ahmad wal Bukhari lan Imam Bukhari wal Muslim lan Imam Muslim wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah an Abi Qatadah saking Abi Qatadah wa Ibnu Majah. Nah, jelas. Hadis kalau banyak periwayatnya, bahkan ini sampai ditulis di kitab yang sahih yaitu Bukhari Muslim ya. Kitab sahih terbesar dan Imam sahihnya Abu Dawud dan lain sebagainya ini nunjuk di hadis kuat secara hukum betul. Disampaikan gimana? Idza dakhala ahadukum, apabila kita masuk masjid maka dilarang langsung duduk ya. Dilarang langsung duduk sehingga kita yusolli ya rakaataini sebelum kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Sing jelas 2 rakaat ya bermakna apa? Sholat tahiyatul masjid. Kemarin sering saya sampaikan bahwa bentuk kehormatan kita, kecintaan kita dalam masjid lek teko kudu salat tahiyatul masjid. Monggo saya anjurkan ini walaupun hukumnya sunnah tapi ini sifatnya adalah menghormat. Ya. Mungguh wong ngono ngeten. Kita omong-omongan mbek wong sepuh, kita orang Jawa menggunakan bahasa yang lebih halus itu sangat bagus. Tapi intinya kan enggak, misal kita enggak pakai bahasa yang halus tapi kita sopan, enggak terlalu keras-keras. Misal enggak sing bahasa sing walus pun. Itu juga diperbolehkan. Intinya kan di situ. Yang penting sopan. Tapi alangkah lebih baiknya itu kalau kita menggunakan bahasa yang lebih halus atau kromo inggil lah ya. Begitu juga kita hormat pada masjid. Walangkah paling baiknya ketika kita hormat nang masjid, itulah pertama masuk ya sholat tahiyatul masjid. Benar ya? Bahkan pernah sahabat itu disenani Kanjeng Nabi, teko langsung lungguh. Dimarahi betul. Endi hormatmu, endi tata kramamu nang masjid. Hada baitullah, ini rumahnya Gusti Allah. Makanya saya sering nyampaikan, mesti lek wong Jumatan teko kutuk teko pas adzan, mesti teko ngadeg. Ini bukan berarti ngadeg hormat adzan, tapi ngadeg mergo engko cek iso salat tahiyatul masjid. Paham nggih? Kadang-kadang salah paham, wong iki yen sewu sing belum pernah paham hukumnya, teko-teko karena adzan ngadeg sih. Poso adzane mari lungguh gak salat tahiyatul masjid. Dia dipikir karena berdirinya ini karena ada adzan. Tapi berdirinya bukan karena ada adzan, tapi berdirinya karena gak boleh beraktivitas karena ada adzan. Nanti aku lungguh batalku untuk bersolat tahiyatul masjid. Karena hukum solat tahiyatul masjid itu kalau duduk sudah hukumnya hilang. Kesempatan bersolat tahiyatul masjid itu hilang. Solat meneh malah jadi solat qobliyah. Paham ya? Berarti oleh solat tahiyatul masjid itu dilakukan setelah duduk. Paham ya? Jadi saya minta nanti pas teko masjid kamu derek-derek mau ngadeg ono adzan ya ngadeg kok, tapi baru salat tahiyatul masjid. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.